Kontras mencatat korban tewas Petrus di seluruh Indonesia pada tahun 1983 berjumlah 532 orang. Pada 1984 sebanyak 107 orang dan 1985 tercatat 74 orang. GGR Petrus meletus pada awal Januari 1983 ketika saat itu Jakarta dicekam operasi celurit yang kemudian melebar ke Yogyakarta dan kemudian Jawa Tengah. Sasaran pematian ini adalah mereka para gali atau preman dan juga para tokoh kriminal masa itu yang dijemput di rumahnya dan tahu-tahu keesokan harinya ditemukan tewas dengan luka tembak di kepala. Adalah Bati Mulyono, salah seorang yang selamat dari target penembakan Petrus kala itu. Kepada TVku, Ketua Yayasan Fajar Menyingsing, yaitu sebuah organisasi ex-narapidana Jawa Tengah dan Yogyakarta ini pun bercerita tentang keprihatinannya ketika publik justru sekarang seakan-akan merindukan kepemimpinan Soeharto yang menurutnya justru sebagai dalang pembantaian massal atau Petrus tersebut. Apapun yang terjadi sekarang ini, apakah itu korupsi, ya, kekurangan dalam berdemokrasi, itu tanaman Soeharto yang sampai sekarang ini harus kita obati. Gitu Mas, saya kira jangan salah. Maka saya tersenyum sinis kalau ada gambar-gambar Soeharto berbicara, "Biele, enak zamanku tole." Enak zaman gimana? Suatu pemerintahan harus diukur ketika dia jatuh. Ketika Soeharto jatuh, krisis dimensional luar biasa. Ya, negara ini hampir pecah. SBY ini luar biasa. Bati mengaku selamat dari target Petrus dan lolos dari sergapan dengan melarikan diri, meninggalkan keluarganya bersembunyi ke lereng-lereng gunung hingga lebih dari 10 tahun lamanya. Lelaki yang sekarang berusia 68 tahun ini pun mengaku pernah menjadi alat politik parpol untuk menghancurkan parpol lain. Namun, karena dianggap sebagai orang yang paling tahu, Bati pun ikut menjadi target utama pemerintah kala itu yang harus dilenyapkan. Namun persoalan Petrus yang semula dilakukan secara rahasia lambat laun tersebar di masyarakat, termasuk perhatian dunia luar. Namun sayang, kabar itu pun dianggap sepi oleh pemerintah meskipun banyaknya korban Petrus yang tidak ditemukan hingga sekarang. Heri Pamungkas melaporkan.